Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hari ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul The Digital Transformation of Labor, Automatization, the Gig Economy, and Welfare. Buku yang ditulis oleh Anthony Larson dan Robin Teglen ini diterbitkan oleh penerbit Routledge tahun 2019 yang lalu. Buku ini membahas bagaimana sebuah revolusi digital melalui otomatisasi, kemudian kecerdasan buatan, platform gig economy, dan digitalisasi sistem kesejahteraan. Semua ini adalah yang bisa merubah secara fundamental hubungan antara tenaga kerja, perusahaan, dan negara. Larson menyoroti bahwa transformasi ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut masalah sosial, ekonomi yang sangat mendasar, khususnya terkait tentang distribution of welfare, job security, and social welfare. Di bagian pertama buku ini, penulis membahas tentang otomatisasi dan bagaimana masa depan ketenaga kerjaan itu sendiri. Di dalam bagian ini, penulis membahas tentang kemajuan artificial intelligence saat ini, kemudian masalah robotika dan big data yang semua ini sangat berpotensi untuk menggantikan jutaan para pekerja, terutama mereka yang bekerja di sektor-sektor manufaktur, logistik, dan layanan dasar. Namun otomatisasi ini juga akan menciptakan jenis-jenis pekerjaan baru, meskipun tidak sebanding dengan pekerjaan yang hilang yang digantikan oleh otomatisasi tadi. Kemudian implikasinya adalah akan muncul yang namanya fenomena polarization of labor market, di mana pekerjaan sangat terampil dengan gaji tinggi versus pekerjaan rendah yang tidak stabil. Nah, maksud dari polarization of labor market ini adalah di mana pekerjaan sangat terampil dan dengan gaji yang sangat tinggi akan berhadapan dengan pekerjaan rendah yang tidak stabil. Kemudian di bagian berikutnya, buku ini membahas tentang gig economy dan prekarisasi. Di bagian ini penulis membahas tentang gig economy seperti Uber, Grab, Gojek, di luar negeri itu ada Upwork, kemudian ada Fiverr, dan lain-lain sebagainya. Mereka ini menawarkan fleksibilitas dan peluang bagi setiap individu untuk mendapatkan kemudahan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi hubungan kerja akan bergeser dari employment relationship menjadi contract based work. Sehingga para pekerja akan kehilangan perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan pesangon. Karena pada era employment relationship tadi, masa depan pekerja sudah sangat terjamin, ada asuransi kesehatan, kemudian ada asuransi masa tua nanti. Sedangkan pada sistem contract based work ini, jadi pekerja hanya dibayar berdasarkan masa kontrak pada skop tertentu yang hanya berlaku pada masa-masa tertentu saja. Sehingga setelah selesai pekerjaan, maka putuslah hubungan kerja antara pemberi kerja dengan para pekerja. Nah, ini terjadi gejala yang disebut dengan precariat class atau guy standing. Guy standing ini adalah kelompok pekerja tanpa kepastian kerja dan hak sosial.
ini adalah dampak dari gig ekonomi dan prekarisasi tadi. Yang berikutnya di dalam buku ini membahas tentang welfare state di dalam era digital. Nah, model kesejahteraan tradisional yang berbasis kerja penuh waktu atau full-time employment ini mulai dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Tantangan besar bagi setiap negara adalah bagaimana mereka bisa mendesain ulang sistem jaminan sosial agar tetap inklusif bagi para pekerja digital atau gig worker ini. Nah, di dalam buku ini juga membahas kemungkinan implementasi dari Universal Basic Income atau UBI sebagai solusi untuk menjawab masalah-masalah gig ekonomi tadi. Kemudian dari aspek ekonomi politik, digitalisasi tenaga kerja ini yang dianggap tidak netral, di mana ada relasi kuasa antara korporasi digital, kemudian negara, dan para pekerja. Platform digital sering bertindak sebagai monopoli baru yang merumuskan keuntungan sementara risiko ditanggung oleh para pekerja. Nah, kondisi kita di Indonesia baru-baru ini sempat diangkat di Dewan Perwakilan Rakyat, di mana salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita meminta klarifikasi dari beberapa regulasi yang dibuat oleh para pemegang platform digital ini. Mereka sangat memonopoli, mereka mengatur sendiri, menentukan sendiri berapa potongan yang harus diambil dari para pekerja, khususnya para pekerja transportasi online, dan ini juga akan bisa terjadi pada platform-platform digital yang lain yang dikuasai oleh orang tertentu. Nah, inilah yang akan menimbulkan ketimpangan pendapatan dan kekayaan yang semakin dalam. Karena pemegang platform memiliki kuasa dan menguasai teknologi untuk merubah kebijakan kapan saja dia mau, yang pasti yang akan menguntungkan perusahaan mereka sendiri. Dan yang menjadi korban adalah para pekerja itu sendiri. Nah, berikutnya masalah nilai ekonomi dari buku ini. Buku ini memberikan analisis yang struktural tentang bagaimana teknologi bisa merubah pasar tenaga kerja. Buku ini menawarkan kerangka berpikir ekonomi politik untuk bisa memahami masalah gig ekonomi sebagai bentuk kapitalisme global. Nah, ini relevan dengan diskusi perekonomian kita di Indonesia yang juga menghadapi isu gig ekonomi seperti driver ojol, kemudian kurir e-commerce, dan freelance online atau pekerja-pekerja online itu. Ini yang menjadi acuan penting di dalam perdebatan kita tentang apakah negara harus mengubah sistem perlindungan sosial menjadi lebih universal. Inilah tantangan kita khususnya di Indonesia yang sudah mulai dimasuki oleh gig ekonomi dan ketimpangan antara penguasa platform dengan para pekerja sudah mulai tampak. Ketika di awal-awal, para pekerja merasa sangat nyaman dan sangat diuntungkan dengan adanya pekerjaan-pekerjaan online ini. Tetapi akhir-akhir ini, lama-kelamaan para pekerja mulai merasa tereksploitasi dan hak-hak mereka mulai dikurangi oleh para pemegang platform. Inilah kekuatan dari buku yang kita resensi hari ini. Salah satunya menyangkut interdisipliner, di mana buku ini menggabungkan antara ekonomi, sosiologi, politik, dan teknologi.
Dan selain itu, buku ini juga menyediakan sebuah studi kasus yang nyata yang terjadi di beberapa negara. Nah, apakah fenomena-fenomena yang terjadi di beberapa negara ini sudah mulai terjadi di Indonesia? Mari kita bandingkan dan kita baca bersama buku ini untuk kita bisa mengantisipasi kesenjangan sosial antara para pekerja dengan para pemilik platform atau kelas-kelas ekonomi tertentu dengan kelas ekonomi yang lain. Nah, buku ini sangat relevan dengan kondisi kontemporer, termasuk pasca pandemi COVID 2019 yang mempercepat terjadinya digitalisasi ini. Namun, selain kekuatan tersebut, buku ini juga punya kelemahan. Kelemahannya antara lain di beberapa analisis cenderung bersifat normatif. Jadi, buku ini kurang memberikan model kuantitatif ekonomi yang bisa diukur dengan angka-angka tertentu. Dan selain itu, buku ini juga lebih fokus dan masih dominan pada konteks Eropa dan Amerika. Sehingga pembaca dari negara-negara berkembang, seperti di Asia, ini masih perlu melakukan adaptasi terhadap konteks-konteks yang terjadi di Amerika dan Eropa ini. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa buku The Digital Transformation of Labor ini memberikan pemahaman kritis bahwa transformasi digital tenaga kerja bukan sekedar isu teknologi, tetapi ini adalah isu ekonomi politik. Nah, ia menyoroti pentingnya membangun model baru kesejahteraan sosial agar para pekerja di era digital tidak terjebak dalam ketidakpastian dan eksploitasi. Nah, secara ekonomi, buku ini menegaskan bahwa produktivitas akan meningkat karena digitalisasi, tetapi distribusi manfaatnya tidak secara otomatis bisa memberikan keadilan. Kemudian masalah kebijakan publik harus menyeimbangkan fleksibilitas pasar dengan perlindungan sosial, di mana negara, kemudian perusahaan, dan pekerja perlu merumuskan kontrak sosial baru dalam era kapitalisme digital ini, supaya tidak hanya pekerja yang menjadi korban dari digitalisasi ini. Disinilah peran negara dalam membuat kebijakan yang adil dan proporsional, baik bagi pemilik platform maupun bagi para pekerja. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jika teman-teman punya komentar atau punya analisis yang berbeda tentang digitalisasi atau pekerja-pekerja online saat ini di Indonesia, silahkan berikan komentar Anda di kolom komentar yang ada di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.